Pada video kali ini, kita akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari 100 yang serinya Shadowlight guys. Raket yang kemarin jadi salah satu teman-teman banyak yang request minta direviewkan. Sudah kita hadirkan, sudah kita coba dalam banyak kesempatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakternya, detail performanya, termasuk nanti jika ada yang kurang atau yang menjadi catatan kita sampaikan juga buat teman-teman semua, biar teman-teman dapat gambaran, dapat bayangan kira-kira raket ini nih seperti apa ya, dan akhirnya bisa mempertimbangkan dan memutuskan kira-kira mau ngambil raket ini atau tidak guys ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai nge-review 100 Shadowlight. Nah, buat teman-teman yang belum sempat menonton review pemakaian dari 100 Nano Neo 7000, bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ guys, karena ini juga jadi salah satu raket yang banyak di request juga ya. Dan ini kemarin juga ada yang menanyakan komparasinya dengan Shadowlight ini bagaimana. Sebenarnya saya agak susah juga menjawabnya guys, karena Nano Neo 7000 yang saya miliki ini versi 4U-nya, sementara Shadowlight ini versi 5U. Kalau kita komparasikan, kita bandingkan, ini kurang adil sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari range harganya, Nano Neo 7000 ada di 400 ribuan harganya, sementara kalau Shadowlight di 300 ribuan. Harganya lebih tinggi Nano Neo 7000 ya. Menurut saya ya harusnya sih lebih enak Nano Neo 7000-nya guys, kalau misalkan sama-sama 5U ya. Tapi ini hanya perkiraan aja ya, karena kita belum coba secara langsung, jadi ya mohon maaf ya, jadi tidak bisa memberikan data yang lebih ya guys ya. Oke, Shadowlight ada beberapa pilihan warna guys, dan ini saya ambil yang warnanya apa nih guys, ada blacknya, kemudian ada goldnya ya, ada beberapa pilihan warna ya. Dan sebenarnya saya ngincar yang warna ada hijaunya, tapi sayang sekali habis. Kayaknya itu jadi salah satu yang best seller juga guys ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Menurut saya ini juga cakep guys ya. Desainnya ya karakter 100 banget ya, unik seperti ini. Kemudian finishingnya ini dibuat glossy dan memberikan kesan mewah. Dan kalau kita dekatkan seperti ini ya, itu dia seperti ada bintik-bintiknya, metalik gitu guys ya. Jadi ini memberikan kesan mewah. Di harga 300 ribuan, melihat kosmetiknya ini cakep banget sih ya. Siapa yang tidak tertarik dengan raket yang memiliki kosmetik yang cakep seperti ini guys. Oke, raket ini guys ya, kemarin dalam kondisi kosongan ya, ini beratnya di 79, jadi masih sama dengan speknya ya, 5U, kemudian BP-nya ini tinggi guys, 305. Jadi secara karakter ini raketnya adalah raket tipe speed dan juga power guys ya. Nah, kalau Nano Neo 7000, ini raketnya ya memang speed guys ya, karena dari frame shape-nya ini guys, pipi dan juga lebar, jadi memang raket ini lebih memiliki keunggulan di swing-nya ya, dan ini frame-nya juga sedikit lebih kecil ya, jadi memang ada plus minusnya, kita sudah sampaikan kemarin ya. Nah, kalau di Shadowlight ini dia frame-nya standar guys ya, jadi sweet spot-nya besar ya, dan raket ini lebih mudah dipakai buat teman-teman yang kelasnya pemula menurut saya ya, daripada Shadowlight ya. Buat yang pemula lebih recommended, lebih worth to buy yang 100 Shadowlight-nya ini guys ya. Nah, kalau Nano Neo 7000 harus adaptasi dulu ya, kalau kalian tidak terbiasa dengan frame yang cenderung kecil ya. Saja yang sudah terbiasa main, sudah terbiasa menggunakan raket yang frame-nya seperti ini juga, masih seringkali mengenai frame-nya guys ya. Jadi ya butuh adaptasi guys ya. Nah, yang unik di raket ini Shadowlight, karena raket ini memiliki dua sisi frame yang berbeda. Di sini diberi nama dengan Aero Decagon frame ya. Di satu sisi dia ada lancip-lancipnya ya, lancip-lancipnya ada. Di sisi lain tuh dia Aero Box guys ya. Jadi ini seperti kalau di brand Yonex itu seperti Duora. Kalau di brand Apax juga ada. Dulu kita pernah nge-review yang serinya Blend 288. Itu juga karakternya seperti ini ya. Dan itu kalau kalian pakai sebenarnya ada tekniknya juga guys ya. Bagian lancip-lancipnya itu kalian gunakan untuk backhand. Sementara kalau yang Aero Box atau lebih boxy itu dipakai buat forehand guys ya. Nah, spesialisasinya seperti itu guys. Cuma memang ada minusnya atau yang kurang menurut saya. Kita harus ngapali ya, harus menghafal kira-kira yang posisi untuk backhand mana, yang posisi untuk forehand yang mana ya. Karena ini model frame-nya kan atau kosmetiknya kan seperti ini ya. Kita nggak tahu nih, nggak kelihatan guys ya. Jadi harus lihat lebih dekat atau ngeraba guys ya. Atau kalau kalian yang sering dalam permainan itu muter-muterin raket seperti ini ya, kalian harus hafal ya. Karena kalau nggak hafal bisa aja nanti posisinya kebalik. Meskipun kalau menurut saya nggak terlalu signifikan banget ya, nggak terlalu menjadi masalah banget ya. Cuma kalau kalian memang ingin memaksimalkan performa di raket ini ya, kalian perhatikan itu tadi, mana yang bagian untuk backhand, mana yang untuk forehand. Dan sebenarnya juga ada tips ya, kemarin ada yang memberikan saran
perhatikan bagian konnya ya, itu bisa dijadikan tanda mana yang untuk backhand, mana yang untuk forehand ya, karena di sini kan ada beberapa label tuh guys ya. Nah, sayangnya kalau saya ini kan kebiasaannya kan grippingnya itu kan selalu sampai atas menutupi kon ya, jadi kita nggak bisa jadikan ini tanda guys ya. Jadi ya itu tadi ya, kalau kemarin saya ya harus ngapali putarannya, kalau nggak saya lihat-lihat dulu guys. Nah seperti itu ya, itu yang menjadi catatan guys ya. Nah raket ini setelah tersetting total ya, senarnya menggunakan senar dari RS yang serinya Blade 66, harga 20 ribuan aja guys ya, dan jadi salah satu senar favorit ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, senar yang paling sering dipakai apa, atau senar yang favorit apa? Saya jarang pakai senar yang mahal-mahal guys ya. Kebanyakan ya ini ya RS Blade 66 atau Ebox Ultimum Pro 66 ya. Dan beberapa senar harga 50 ribuan ya, segitu-segitulah ya. Jarang yang mahal-mahal guys ya. Dan menurut saya ini jadi salah satu yang terbaik juga di harga 20 ribuan guys. Bisa kalian coba ya. Kemudian untuk grippingnya ya, untuk overgripnya ini menggunakan overgrip no brand, dan ini termasuk tipis guys ya. Nah cuma di raket ini karena handle gripnya itu dia kecil guys ya, kemarin saya ukur itu lingkarnya tuh di 7,9 guys. Ini kecilnya hampir seperti punya Hikua ya, tapi kalau Hikua masih kecil lagi guys ya. Dan ini karena di bawah 8 cm jadi kecil guys ya, makanya ini saya tidak lepas ya. Untuk plastik pembungkus handle gripnya nggak saya lepas. Kemudian untuk grippingnya ini juga saya buat tebal-tebal guys ya. Nah untuk berat kosongannya kan 79, kemudian BP-nya 305. Setelah tersetting total, ini beratnya 86 sekian gram kalau nggak salah. Kemudian BP-nya sama guys, tidak beranjak di 305 ya. Jadi ini feel-nya ringan guys ya. Ringan ya, swingnya ringan, enak banget untuk drive, defend enak tentunya. Kemudian untuk olah-olah juga enak ya. Kemudian untuk apa guys ya, kalau kontrol bisa juga, asalkan terbiasa ya, karena karakter raket 100 itu shaftnya cenderung flex ya. Nah cenderung flex ya, meskipun ini nggak ngeflex banget ya, tapi dia ada flexnya ya. Makanya saya mengatakan raket ini recommended banget buat kalian yang pemula ya, yang sedang mencari raket, atau kalian yang sudah terbiasa bermain tapi hanya sekedar hobi, saving fun, mencari raket yang nyaman, mudah digunakan ya, kalian bisa ke sini guys, saya dulu lihat ya. Dan memang ini kemarin waktu saya coba pertama kali, untuk adaptasinya nggak susah, mudah dipakai dan nyaman ya. Cuma kalau dipakai untuk performa tinggi, kalian yang intermediate, ini kurang guys ya, kurang. Tapi kalau hanya sekedar untuk bermain santai, dijadikan raket backup, ini oke ya. Jadi buat pemula ini recommended ya, apalagi yang powernya masih belum kebentuk, yang secara tangan masih belum terlalu kuat. Raket ini asik untuk dimiliki guys ya. Tapi kalau kalian yang intermediate ya, yang senang gebuk-gebuk ya, atau kalian yang sedang bermain power, ini kurang berisi ya. Jadi kalian mungkin akan merasakan ini kayak kurang berisi ya. Nah seperti itu ya. Shaft yang flex ini tentu bisa membantu generate power kalian ya. Jadi buat teman-teman yang pemula, kalian ambillah raket-raket yang cenderung flex seperti ini ya. Salah satunya bisa di Shadow LED ini ya. Oke, kemudian handlingnya oke, tinggal kalian setting sesuai dengan selera kalian. Swing speednya oke, kemudian ini kestabilannya juga menurut saya oke, soliditasnya juga menurut saya oke guys ya. Nah untuk tarikannya ini tensionnya saya minta di 28, crossnya mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul hitting soundnya seperti ini guys. Oke, menurut saya udah bagus ya. Senar harga 20 ribuan, menurut saya ini oke juga ya. Nah seperti itu guys ya. Nah untuk gaya main bagaimana nih guys ya. Nah kalau kita melihat dari berat dan BP-nya, ini kan raketnya cenderung ringan dan BP-nya tinggi ya. Dan memang kalau raket ringan seperti ini 5U, dia memang harus memiliki BP yang tinggi untuk membantu generate powernya ya. Jadi raket ini ya untuk bermain speed bisa, untuk bermain power juga bisa ya. Tapi ini untuk yang pemula guys ya. Kalau buat yang intermediate ya, raket ini ya raket yang untuk permainan-permainan cepat, kalian yang di depan, oke seperti itu ya. Dan lebih asik kalau buat bermain santai ya. Ini kemarin udah saya coba, dan partai terakhir yang saya mainkan dengan raket ini tuh saya gendong ya. Memang tidak mudah dan saya harus mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Bisa diandalkan meskipun secara generate powernya memang tidak terlalu besar ya. Tapi ya kalau main dengan teknik ya masih bisa ya, meskipun pada akhirnya kemarin saya kalah ya karena memang gendongannya berat guys ya. Oke, raket ini menawarkan teknologi yang macam-macam dan modelnya sama seperti Linding ya, sebagai daya tarik juga ya, dan ya asik lah ya.
Frame-nya standar ya, jadi susspotnya besar, kalian tidak perlu adaptasi yang terlalu lama ya, karena kesempatan mengenai susspotnya lebih besar daripada Nano Neo 7000 yang ini agak compact ya. Jadi memang Nano Neo 7000 ini ya lebih buat mereka yang jam terbangnya udah lumayan atau yang memang sudah terbiasa dengan rakit model frame seperti itu ya. Oke, kemudian jumlah grommetnya 76, ada grommet U4 buah di bagian bawah, kemudian apalagi guys ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Sebelum kita lanjut ke detail performanya, kita tonton dulu cuplikan ketika menggunakan rakit ini dan posisinya saya gendong teman ya. Oke, cek this out. 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 Nah,
sekarang kita akan bahas untuk detail performa di raket ini ya. Semisal kalau teman-teman itu kelasnya pemula, raket ini secara power menurut saya oke guys ya. Saya beri kasih angka 9 ya. Tapi kalau kalian yang intermediate, ya ini nilainya cuma 8 aja mungkin ya. Untuk ngelot ya, kalau kalian yang pemula ya oke lah ya, saya kasih nilai 9. Kalau kalian yang intermediate, oke lah ya, kalau kalian misalkan punya teknik wrist yang bagus ya, ini masih oke lah ya untuk ngelop ya. Cuma kalau terlalu sering memang generate powernya agak kurang menurut saya ya, karena mau tidak mau kita harus memaksimalkan wrist kita ya, jadi akan lebih menguras tenaga ya. Oke, kemudian untuk adu drive ini enak guys ya, saya kasih nilai 9,5. Untuk defense ini juga oke menurut saya kasih nilai 9. Untuk netting oke 9. Untuk drop shot oke 9. Control placing kalau buat pemula oke, saya kasih 9. Tapi kalau buat yang intermediate mungkin 8,5 ya. Nah, raket ini menurut saya kalau buat pemula recommended ya, worth to buy ya. Buat teman-teman yang senang bermain power, tapi powernya biasa-biasa aja, nah bisa kesini nih ya. Atau kalian yang ya mencari raket yang mudah digunakan, nyaman, enak, kosmetiknya cakep, ini oke, boleh ya. Kalau kalian yang intermediate ya, kalau dijadikan raket utama ini kayaknya agak kurang ya menurut saya ya, agak kurang ya. Powernya agak, mesti dari kalian akan merasakan ini kayak kurang berisi guys ya, karena maklum raket 5U ya. Tapi kalau ini dijadikan raket pendamping atau raket backup, ini mungkin boleh-boleh juga guys ya, atau hanya sekedar untuk bermain santai, ini masih oke lah ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini ya, membahas 100 Shadow LED ya, dan kita masih akan review raket lainnya. Di sini kita juga sudah menghadirkan raket JP Power, Jiven Power ya, dan di sini juga ada Velvet ya, serinya Gino 10, dan di sini ada e-box yang serinya Maxtro 35 Ki ya. Nah, pokoknya ditunggu aja review-reviewnya ya. Kita selalu memberikan update buat teman-teman semua ya. Jadi apakah raketnya recommended atau enggak, tinggal kalian banyak cari referensinya dan kalian perhatikan komen-komen yang ada biar kalian juga jadi semakin banyak referensinya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.